Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Putra, NIM 118707036 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai quadrature amplitude modulation untuk memenuhi tugas akhir saya pada ujian akhir semester praktikum sistem komunikasi. Baik, di sini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai dasar teori, bab ketiga metodologi, bab keempat pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama mengenai pendahuluan. Berkembangnya sistem komunikasi, khususnya di bidang modulasi dan demodulasi, menuntut para praktisi atau mahasiswa yang mendalami bidang telekomunikasi untuk memahami dan mengerti tentang jenis teknik modulasi dan demodulasi baik analog maupun digital. Nah, pada percobaan kita kali ini, dilakukan teknik modulasi dan demodulasi quadrature amplitude modulation atau QAM dengan menggunakan aplikasi MATLAB agar dapat menampilkan grafik hasil proses pengiriman dan penerimaan dari modulasi dan demodulasi tersebut. Lalu, mengenai dasar teori, yang pertama ada modulasi. Nah, modulasi ini adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Nah, dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Lalu, secara umum, modulasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada modulasi analog dan juga modulasi digital. Nah, pada modulasi digital, yaitu adalah suatu modulasi yang masukannya adalah sinyal biner atau direpresentasikan dengan logika bit 1 dan bit 0 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Nah, kelebihan modulasi QAM ini yang pertama mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan yang tinggi. Lalu yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi. Yang ketiga, ada informasi dapat dengan mudah diproses. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, ada setiap kesalahan selalu dapat dikoreksi. Selanjutnya ada quadrature amplitude modulation. Nah, pada quadrature amplitude modulation atau QAM adalah sinyal di mana dua pembawa yang bergeser dalam fase sebesar 90 derajat, yaitu sinus dan kosinus, dimodulasi dan digabungkan. Nah, QAM modulation ini merupakan suatu cara pentransmisian pada laju bit yang lebih tinggi pada kanal dengan lebar pita yang terbatas. QAM juga merupakan salah satu modulasi digital yang dapat menumpangkan sinyal informasi berupa data biner ke sinyal pembawa berupa sinyal sinusoidal. Modulasi QAM memanfaatkan perubahan fasa dan amplitude sinyal pembawa dengan frekuensi tetap, atau dapat dikatakan modulasi QAM adalah modulasi yang merupakan gabungan dari modulasi ASK, amplitude shift keying, dan PSK atau phase shift keying. Nah, MRI quadrature amplitude modulation atau MQM merupakan salah satu teknik modulasi digital multilevel yang saat ini banyak digunakan pada sistem komunikasi. Teknik modulasi ini memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan teknik modulasi PSK dan teknik modulasi ASK. Lalu di sini ada macam-macam modulasi QAM. Yang pertama yang kita lihat adalah 4 QAM dan juga 8 QAM dengan constellation. Nah, pada 4 QAM terdapat 1 amplitudo dan 4 fasa. Nah, pada 8 QAM ada 2 amplitudo dan juga 4 fasa. Nah, selanjutnya ini ada gambar konstelasi 16 QAM. Bisa kita lihat. Dan ada gambar konstelasi 32 QAM. Dan yang terakhir ada gambar konstelasi 64 QAM. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam metodologi percobaan. Sebelum kita membuat rangkaian, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah komputer ataupun laptop. Yang kedua ada software dari MATLAB. Dan yang ketiga adalah Simulink yang termasuk dalam dari software dari MATLAB itu sendiri. Nah, baik. Prosedur percobaan yang pertama kita siapkan terlebih dahulu komputer atau laptop yang sudah terinstall software MATLAB, lalu dibuka dan dioperasikan. Yang kedua kita klik Simulink pada MATLAB, lalu klik link model.
Lalu klik library browser dan buatlah blok diagram skema rangkaian Quadrature Amplitude Modulation atau QAM-nya dengan menyeting blok-blok pada parameternya. Nah, baik, mungkin kita langsung saja akan membahas pada skema rangkaian atau blok-blok diagram pada Simulink yang telah dibuat nanti pada aplikasi dari software dari MATLAB itu sendiri. Setelah kita membuat skema rangkaian ataupun blok-blok diagram seperti berikut, pada percobaan rangkaian ini kita akan menggunakan modulasi 4QAM. Data input atau masukan pada 4QAM ini keadaannya dibagi menjadi dua kanal. Dengan 4QAM keadaan keluaran yang mungkin untuk satu frekuensi pembawa, lalu untuk memperoleh 4 kondisi masukan yang berbeda, maka data masukan biner digabung menjadi dua kelompok bit yang disebut dengan D-bit. Itu dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Masing-masing kode D-bit menghasilkan salah satu keluaran yang memungkinkan. Nah, pada blok yang pertama menggunakan blok random integer generator. Nah, pada blok random integer generator ini, fungsi bloknya yang diagram ini untuk menghasilkan bilangan bulat secara acak. Nah, keacakan ini berasal dari noise yang mana tujuannya lebih baik daripada algoritma bilangan pseudo random yang sering digunakan pada program komputer. Nah, setelah itu masuk ke dalam modulasi QAM. Nah, pada modulasi QAM ini pada dasarnya mengikuti gagasan yang dapat dilihat pada deskriptor yang tadi saya telah jelaskan. Nah, di mana terdapat dua sinyal pembawa dengan pergeseran fasa 90 derajat di antara keduanya. Ini kemudian amplitudonya dimodulasi dengan dua aliran data yang dikenal sebagai aliran data I atau in phase dan Q atau kuadratur. Nah, ini dihasilkan di area pemrosesan pita dasar. Lalu setelah itu masuk ke dalam demodulasi pada QAM. Nah, si demodulator QAM ini sangat kebalikan dari modulator QAM. Nah, sinyal masuk ke dalam sistem, mereka dibagi dan di setiap sisinya diterapkan ke mixer. Satu setengah memiliki osilator lokal phase in diterapkan, dan setengah lainnya memiliki sinyal osilator kuadratur yang ditetapkan. Nah, pada modulasi ini masuk ke dalam konstelasi diagram. Nah, pada konstelasi diagram ini menggunakan QAM yang ada banyak titik. Berbeda yang dapat digunakan masing-masing memiliki nilai fasa dan amplitude yang sudah ditentukan. Nah, ini dikenal sebagai diagram konstelasi. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan pada konstelasi diagram ini, titik konstelasi biasanya disusun dalam kisi persegi dengan jarak horizontal dan vertikal yang sama. Walaupun datanya biner bentuk QAM yang paling umum, nah, walaupun tidak semuanya, di mana terdapat konstelasi dapat membentuk bujur sangkar dengan jumlah titik yang sama dengan pangkat 2, yaitu seperti 4, 16, 32, 64. Nah, pada 4 QAM ini yang kita gunakan yaitu sama dengan penguncian pergeseran pada fasa kuadratur, yaitu QPSK atau kuadratur phase decaying. Nah, selanjutnya ada blok diagram pada sine wave, yaitu menggunakan sine wave 1 dan sine wave 2. Nah, pada sine wave ini yaitu merupakan gelombang sinus atau sinusoidal yang berbentuk osilasi halus berulang. Nah, di mana amplitudenya adalah puncak simpangan fungsi dari posisi asalnya. Lalu frekuensi sudutnya yang menunjukkan beberapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satuan waktu dalam radian per detik, dan fase yang menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika T sama dengan 0. Nah, jika fasenya tidak bernilai 0, nah seluruh gelombang akan bertampak bergeser menurut sumbu X atau sumbu waktu. Nah, nilai negatif pada fase ini menunjukkan jeda, sedang nilai positif menunjukkan gelombang berangkat lebih awal. Nah, seperti itu. Lalu ada blok diagram complex to real image. Nah, pada blok diagram complex to real image, yaitu menerima sinyal bernilai kompleks dari semua tipe data, termasuk tipe data titik tetap, kecuali integer 64 dan unit 64. Nah, ini mengeluarkan bagian nyata dan atau imajiner dari sinyal input. Itu tergantung pada pengaturan si parameter output itu sendiri. Nah, keluaran sebenarnya memiliki tipe data yang sama dengan masukan kompleks.
Nah, input data sendiri dapat berupa array atau vektor atau matriks. Nah, dari sinyal kompleks. Dalam hal ini, sinyal output berupa array dengan dimensi yang sama. Array sebenarnya berisi bagian nyata dari elemen input kompleks yang sesuai output imajiner. Juga berisi bagian imajiner dari elemen input. Nah, lalu ada blok diagram dari produk. Nah, di sini kita menggunakan dua produk. Nah, blok produk ini itu melakukan skalar atau pengkalian dari matriks. Nah, jadi tergantung pada nilainya dari perkalian parameter itu sendiri. Nah, si blok ini menerima satu atau lebih masukan, tergantung pada parameter jumlah masukannya. Nah, jumlah input parameter juga menentukan operasi untuk tampil di setiap masukan. Nah, selanjutnya ada blok diagram dari sum. Nah, blok diagram sum ini melakukan penjumlahan ataupun bisa pengurangan pada inputnya. Blok ini dapat menambah atau mengurangi input skala vektor atau matriks. Nah, itu juga dapat mencukupkan elemen dari satu vektor input. Nah, karena di sini menjumlahkan, maka si sum ini adalah dalam bentuk penjumlahan. Nah, setelah blok diagram di atas dari random integer, generator, modulasi generator baseband, dan demodulator baseband masuk ke dalam scope. Nah, di sini outputnya terdiri dari 3. Lalu pada penjumlahan dari produk ini masuk ke dalam scope juga, dan yang terakhir ada dari random integernya itu sendiri. Ya. Oke, mungkin langsung saja kita simulasikan ataupun hasil dari KAM itu sendiri atau Quadrature Amplitude Modulation itu sendiri. Nah, maka muncul pada diagram constellation-nya di sini merupakan 4 KAM. Ya, dapat dilihat titik-titiknya ada 4. Nah, lalu pada scope-nya seperti ini, terdapat sinyal sinusoidal dan juga modulasi digitalnya seperti ini. Ya, seperti sinyal kotak lah. Sinyal persegi. Nah, berikut merupakan hasil dari Quadrature Amplitude Modulation, berikut dengan konstelasi diagram, dengan juga output-output yang dihasilkan dari random integer ataupun random integer generator, lalu dari modulasi dan juga demodulasi, dan yang terakhir ada pada penjumlahan dari produknya itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari blok-blok diagramnya. Saya kembalikan ke dalam PowerPoint. Setelah membuat dan juga mensimulasikan dari skema rangkaian ataupun blok-blok diagram pada Quadrature Amplitude Modulation, didapatkan beberapa hasil keluaran. Yang pertama merupakan gambar dari constellation diagram. Lalu yang kedua hasil dari scope, di mana hasil ini merupakan output pada random integer generator. Lalu ada juga modulasi dan demodulasi pada KIM itu sendiri. Yang terakhir ada penjumlahan dari sine wave, complex to real image, dan juga yang setelah dikalikan atau diinikan dengan produk, lalu dijumlahkan dan masuk pada scope pula. Percobaan ini dapat disimpulkan yang pertama, QAM adalah suatu cara pentransmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. Lalu yang kedua, digital QAM semakin sering digunakan untuk komunikasi data dalam sistem komunikasi radio, mulai dari teknologi seluler seperti dalam kasus LTE melalui sistem nirkabel termasuk WiMAX dan Wi-Fi 82.11 menggunakan berbagai bentuk QAM. Dan penggunaan QAM hanya akan meningkat dalam bidang komunikasi radio. Selain itu, adapun versi analog QAM juga digunakan dalam sistem televisi VAL dan juga NTSC. Cukup sekian penjelasan mengenai modul dari QAM ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua.